Alhamdulillah Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Titis kalau sudah meluangkan waktu untuk mewawancara pada siang hari ini, karena pada siang hari ini saya akan berusaha untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual menuju ke 1 untuk wawancara dengan kepala sekolah. Ya, siap, insya Allah saya berusaha membantu semaksimal mungkin. Langsung saja Bu Titis ya. Saya ingin mengetahui Bu, apa saja, sebutkan satu saja mungkin kasus yang pernah Bu Titis alami yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Ini kasus yang pernah saya alami, dilema etika atau bujukan moral itu yang malah yang dibujukan moral ya. Kita tahu sendiri kasusnya anak-anak main di tempat tetangga sebelah sekolah yang kebetulan malah merusak fasilitas yang ada di rumah itu, sehingga tetangga itu menuntut sekolah untuk bertanggung jawab. Itu kasus yang pernah saya alami, itu lebih ke bujukan moral karena ada pelanggaran hukum misalnya. Jadi kasus yang dialami tadi termasuk kasus bujukan moral Bu, karena siswa dianggap telah merusak mobil milik tetangga yang rumahnya terletak di sebelah sekolah. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Bu Titis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus itu, apabila kasus-kasus itu ada pelanggaran hukum, terus kemudian ada pertentangan antara salah dengan benar, berarti itu saya masukkan ke bujukan moral. Kalau kasusnya pertentangan antara benar lawan benar, itu dimasukkan ke dilema etika. Jika tadi kan Bu menyampaikan kalau ada pelanggaran hukum, kemudian ada pertentangan antara salah dan benar, itu termasuk bujukan moral. Sedangkan ketika nilainya itu benar lawan benar, termasuk dilema etika atau hukum. Selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tapi selama ini kalau saya mengambil tindakan terhadap penyelesaian kasus, itu pastinya harus tahu dulu ke depannya itu masalahnya, dampaknya atau efek dari masalah itu ke depannya seperti apa. Kemudian ada tidak peraturan yang dilanggar, terus kemudian bagaimana solusi atau langkah yang tepat agar kasus itu dapat terselesaikan. Berarti mengetahui dulu masalahnya, kemudian dipertimbangkan dampaknya, dan ada tidak peraturan dilanggar maupun tidak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang digunakan Bu Titis selama ini ketika menyelesaikan masalah? Langkah-langkahnya yang pertama tentunya kita harus tahu masalahnya apa ya, dengan mengidentifikasi penyebab masalahnya dulu. Setelah tahu masalahnya, nanti kita harus tahu juga siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Terus setelah itu kita juga bisa, intinya sebelum mengambil keputusan ya, kita harus tahu dulu ada tidak tadi kita hukum yang dilanggar, terus kemudian dampaknya ke depan itu apa, terus kita harus peduli atau menunjukkan rasa peduli kita ada. Kemudian setelah itu baru kita bisa pakai opsi trilema ya. Salah pakai opsi trilema itu mungkin kita punya, kalau kita punya untuk menyelesaikan masalah mungkin ada dua penyelesaian, tapi siapa tahu muncul penyelesaian yang lain yang mungkin lebih kreatif, yang bisa memadukan dua solusi tadi yang kemungkinan menjadi solusi yang terbaik. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Setelah kita ambil keputusan itu, kita juga harus merefleksi keputusan yang kita ambil, apakah keputusan itu
sudah benar atau keputusan itu masih perlu dibenahi lagi supaya ketika ada masalah yang sama masih bisa kita perbaiki dari keputusan yang sudah pernah kita ambil. Kalau boleh saya rangkum, berarti langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang pertama kita mengetahui masalahnya dulu atau identifikasi, kemudian mencari siapa saja yang terlibat, kemudian tahu dulu hukum yang dilanggar ada atau tidak, saya tahu dampaknya, kemudian kepedulian terhadap peserta didik, kemudian opsi terima tadi ya Bu, kalau ada solusi yang terbaru, yang terakhir baru mengambil keputusan. Dan setelah itu diadakan refleksi terhadap keputusan itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titis anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Kasus-kasus dilema etika yang efektif itu kita harus melihat 3 hal. Yang pertama itu berarti otomatis kita harus melihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dampaknya masalah itu ke peserta didik atau ke yang bermasalah tadi apa, itu yang pertama. Kemudian ada enggak peraturan sekolah yang dilanggar. Kemudian yang ketiga, bagaimana tadi kepedulian kita terhadap muncul rasa kepedulian kita terhadap masalah yang dialami oleh peserta didik. Itu kalau kita pakai 3 itu, kita melihat pakai 3 itu, maka ketika kita mau mengambil keputusan, saya rasa itu lebih efektif. Kita melihatnya dari 3 sisi. Jadi yang efektif itu adalah dari dampaknya, peraturannya, lalu kepedulian kepada peserta didik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu Titis, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin karena kalau dilema etika kita dibenturkan pada hal yang benar dengan yang hal benar. Kadang-kadang kita masih emoh pada muncul rasa itu tidak enakan dengan si A si B. Tapi kembali lagi tadi kalau dilema etika 3 hal tadi yang mungkin efektif dalam menyelesaikan masalah, cuma memang tantangannya adalah kita harus mengontrol diri supaya tidak muncul rasa ego, rasa yang mungkin membebani ketika kita harus mengambil keputusan yang memang membenturkan antara yang benar dan yang benar. Jadi tantangannya mengontrol diri ya, supaya tidak benturan dengan hal yang takutnya kita tidak objektif tapi subjektif Masuk ke pertanyaan selanjutnya Bu Titis, apakah Bu Titis memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah langsung selesai di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk kasus seperti apa yang dijalankan? Kalau kasus itu kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau memang butuh waktu yang cepat, maka kita harus tanpa penjadwalan pun juga kita harus cepat selesaikan. Dan itu pun bisa melibatkan pembantu-pembantu kita. Jika ada kasus besar yang harus mau diselesaikan secepatnya, maka segera koordinasi dengan para pembantu kita atau bapak ibu guru yang mungkin di balik kelasnya atau mungkin bapak guru yang ngajar di kelas itu yang tahu kondisi siswa. Tapi kalau memang kasusnya itu masih tidak insidentalnya tidak serta-merta saat itu harus selesai, maka bisa diambil jeda. Ini kita selesaikan dulu kemudian berikutnya dulu kita langkah berikutnya apa yang harus ditangani. Jadi melihat dari sifat kasus kalau memang butuh segera kita harus segera. Kemudian tuh adakah seseorang atau faktor-faktor seperti apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Titis dalam mengambil keputusan, termasuk kasus kecurangan apa itu? Ada, karena saya di sini kepala sekolah, saya tidak bisa berdiri sendiri karena tanpa bantuan dari seluruh stakeholder sekolah. Apalagi dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika dan kecurangan moral, tentunya saya juga membutuhkan keterlibatan dari pembantu pimpinan, terus kemudian tadi wali kelas, mungkin guru bimbingan konseling, ataupun guru pengampu mata pelajaran di kelas siswa yang mungkin bermasalah tadi. Jadi pasti ada seseorang atau orang yang terlibat di dalam penyelesaian kasus dilema etika ataupun kecurangan moral yang saya hadapi. Pasti
jadi melibatkan banyak pihak Iya. kepala organisasi, ada Iya. wali kelas, guru BK dan lain sebagainya. Iya. Terakhir Bu, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat ditulis petik dari pengalaman begitu dalam mengambil keputusan? Intinya ketika kita mengambil keputusan, mungkin dari sudut pandang orang lain hal ini loh yang benar, tetapi sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa melihat satu sisi saja dalam mengambil keputusan, tapi harus melihat dari beberapa aspek yang berdampak dari kasus itu. Misalkan mungkin kalau kasus yang besar, oh ini diselesaikan dengan cara A saja sudah beres, tapi kita tidak bisa melihat hanya posisi A saja, kita harus melihat dampaknya di B bagaimana, ke C bagaimana, ke D. Jadi menyeluruh yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu yang dapat saya simpulkan. Jadi sekali lagi tidak melihat dalam satu sudut pandang, tapi kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Intinya kesimpulan tidak bisa melihat satu sisi ya, tapi kita juga melihat dari sisi-sisi lain. Mungkin ada banyak hal yang perlu kita perhatikan untuk melihat kepemimpinan orang lain. Mungkin itu saja berarti wawancara untuk siang hari ini sudah cukup. Nanti jika ada waktu lagi saya minta tolong tulis lagi. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ari, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kabarnya sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bu, saya juga Ica dari SMA Negeri Himpur. Saya kesini dengan maksud tujuan untuk sedikit wawancara dengan Bu Ari. Yang saya ini sebelumnya mengganggu waktunya. Wawancara ini dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan tugas nilai kebijakan sebagai pembina. Boleh tahu Bu, langsung saja gitu. Boleh tahu Bu atau sedikit cerita saja salah satu kasus yang kita tangani selama di SD Pamulang Safari yang terkait rujukan moral atau gimana? Jadi masalah yang ada di SD Pamulang 1 ini ya kita ada masalah kami identifikasi dengan cara apabila masalah itu bertentangan dengan norma atau hukum, itu berarti kami kategorikan ke dalam rujukan moral. Nah, sedangkan kalau tidak bertentangan dengan hukum berarti termasuk dalam dilema etika. Jadi kalau kan bisa terlihat ya, kalau bertentangan dengan hukum itu pasti antara benar dengan salah. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Itu berarti rujukan moral. Nah, ketika tidak ada yang salah, sama-sama benar, berarti dilema etika. Mungkin bisa diceritakan untuk satu kasus saja mungkin yang pernah Ibu tangani di SD Pamulang. Kalau masalah yang pernah ada di SD ini mungkin ketika dulu pimpinan kami itu pelaksanaan rapat tidak dihadiri oleh komite sekolah sehingga menimbulkan masalah di belakang. Nah, padahal keputusan itu juga sudah benar. Nah, keputusannya benar, musyawarahnya benar, hanya saja tidak dihadiri oleh komite. Jadi itu kan sama-sama benar ya Bu ya. Namun menjadi suatu masalah. Nah, disitulah kami harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menentukan. Nah, jadi itu termasuk dilema etika yang pernah kami alami. Jadi Bu Ari memutuskan tanpa adanya pengajar sekolah maupun Ya, itu pimpinan yang dulu maksudnya untuk selama ini Bu Ari bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Nah, jadi kalau dilema etika tentu saja tidak ada yang salah. Jadi sama-sama benar itu dikategorikan pada dilema etika. Sedangkan kalau ada yang salah atau bertentangan itu misalnya anak mencuri, itu bertentangan ya, itu berarti benar dengan salah seperti itu. Belum masuk rujukan moral. Terus
dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pekerja yang sama-sama benar atau sama-sama melakukan hal tersebut. Ya, itu berarti dilema etika ya. Nah, jadi diawali dengan penelusuran masalah terlebih dahulu, kemudian identifikasi masalah, setelah itu terbentuklah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itulah sebagai dasar kami di dalam pengambilan suatu keputusan. Kalau bisa saya simpulkan berarti ada penelusuran, kemudian identifikasi, kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan selama ini bagaimana? Untuk langkah-langkahnya di dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu ada beberapa. Yang pertama, tentu saja kita harus mengenali nilai-nilai yang saling berkaitan, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan, kemudian ada pengujian benar dengan salah, dan juga pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu kami melakukan prinsip resolusi yang mana di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama ada berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, ada penggunaan peraturan di situ, kemudian yang ketiga ada berbasis rasa peduli. Jadi ada rasa peduli juga yang dipertimbangkan. Kemudian ada juga investigasi opsi dilema yang mana saat kita berproses dalam mengambil keputusan, ada kalanya ada hal baru yang tidak terduga yang mungkin bisa kita ambil sebagai keputusan bersama. Setelah itu baru kita bisa ambil keputusan. Setelah adanya keputusan kami juga merefleksi. Jadi keputusan itu sudah benar-benar tepat atau tidak. Jadi begitu panjang. Iya, langkahnya panjang kalau dilema etika memang. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ari lakukan dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada masalah? Ya, jadi dengan cara menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifat urgennya seperti apa, ya, kasus dilemanya, kemudian ada pengambilan alternatif diskusi dengan rekan sejawat kami. Kami juga ada membayangkan penuntun atau panutan bagi kami juga. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ari lakukan dalam mengambil keputusan dan tantangannya itu apa saja? Tantangan dalam mengambil keputusan. Tentu saja tantangannya itu ketika terjadi masalah yang termasuk dilema etika. Jadi karena benar lawan benar, kami harus sebijaksana mungkin di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi kami harus bisa menentukan suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Jadi harus itulah kata dalam pengambilan keputusan. Ya, tidak. Apakah Bu Ari memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam setiap permasalahan keputusan? Apakah menyukai tema itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau sebuah tata kelola itu tergantung dari permasalahan. Jadi ketika masalahnya itu ringan, mungkin juga kami bisa langsung memutuskan dari itu juga. Namun jika masalahnya agak rumit, dilema etika agak rumit, itu mungkin membutuhkan musyawarah dengan stakeholder, dengan komite, warga sekolah atau rekan sejawat itu mungkin ada waktu lebih yang kami perlukan. Mungkin kurang lebihnya ya 1 mingguan bisa kami selesaikan masalah. Tergantung masalah. Iya, tergantung masalahnya. Kemudian Bu, adakah seorang atau faktor-faktor seperti apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ari dalam mengambil keputusan yang termasuk dalam dilema etika? Ya, yang mempermudah kami dalam mengambil suatu keputusan tentu saja di sekolah kan kami ada atasan, stakeholder ya, ada atasan, ada bapak pengawas, kemudian ada
rekan sejawat, warga sekolah, ada wali murid, ada komite. Nah, itulah yang mempermudah kami di dalam mengambil keputusan, karena kami dalam mengambil keputusan itu jika harus melibatkan beliau-beliau, kami juga akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan beliau. Yang dari semua yang Bu Ali sampaikan, pembelajaran yang dapat dari pengalaman mengambil keputusan itu seperti pembelajaran yang bisa kami ambil dalam mengambil keputusan etika ini adalah kami belajar untuk lebih bijaksana. Jadi kami tidak berpihak pada seseorang atau kelompok, tetapi itu belajar untuk saling menghargai juga, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi yang bisa diambil pelajarannya. mungkin itu saja tuh pertanyaan dari saya. Semoga nanti saya dapat mendengarkan seperti apa dalam mengambil keputusan seperti apa. Terima kasih Bu Ali, kalau saudara salah satu Saya selalu amin, terima kasih Bu. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka.